Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 311. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Akhirnya aku kembali lagi di kota tercinta aku ini di Surabaya. Ya gitu ya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ngirim cerita, tapi ceritanya tuh lumayan bagus dan panjang-panjang ya ceritanya ya. Dan kayaknya nih ada lagi nih ceritanya lumayan panjang gitu. Kayaknya kalau misalnya ini panjang bakal gue ceritain satu episode ya. Nggak bisa berkomentar kotor atau berkomentar yang seapa adanya karena emang ceritanya lumayan bagus ya. Aku rindu dengan bacotku yang dulu. Jadi langsung aja kita bacakan cerita horor nih. Ini jujur nih panjang anjir ceritanya. Apakah aku bakal pegal untuk membacakannya? Tapi aku suka gitu. Dan cerita ini datang dari Bayu. Judulnya adalah Hotel Berhantu. Oke. Hai Kak, perkenalkan namaku Bayu Biru. Panggil aja aku Bayu atau Biru, bukan Sabiru ya. Itu anaknya Rachel, V-nya. Jadi peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin Kak Ana atau pendengar dari podcast kisah horor juga pernah mengalami kejadian serupa dengan kami. Saat itu, gue dengan teman seprofesi pergi ke Jakarta karena ada urusan pekerjaan. Waktu itu gue dari Jakarta lewat jalur darat dengan membawa mobil pribadi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami sampai di Jakarta dini hari. Setelah memasuki area Jakarta, kami langsung mencari penginapan atau hotel. Jam 5 tepat kami mencari sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan. Setelah melihat dari beberapa referensi yang ditunjukkan maps di HP, akhirnya kami putuskan menginap di Hotel XXX, tepatnya masih di bilangan Jakarta Selatan. Untuk nama hotel tetap kami samarkan ya Kak, karena hotel ini masih beroperasi. Dikarenakan acaranya bisnis di sekitar daerah ini juga. Maksud kami biar tidak jauh-jauh dari lokasi utama bisnis. Setelah terlihat hotelnya dari dekat mobil, gue masuk ke parkiran. Gue dan Andra, teman aku, dengan cepat menuju resepsionis langsung check-in. Ternyata setelah check-in, gue dapat kamar di lantai 2. Tapi hal itu tidak masalah buat kami. Lagian juga kami cuma booking 2 malam saja di hotel. Sesampainya di kamar tempat itu yang kuingat ada 2 jendela keluar, tapi di luar jendela yang terlihat hanya ruang kosong tertutup tembok. Jadi pemandangannya gelap di siang hari maupun di malam hari. Ruangan itu ada 2 kursi kayu dan 1 meja. Sedang di samping kanan kirinya terdapat meja kecil beserta lampunya. Setelah itu kami memasukkan barang-barang ke kamar. Dan tak lupa kami sekalian mandi dan persiapan untuk acara jam 10 pagi.
Sekitar jam 8 pagi kami sarapan dulu di kafe hotel dan jam 9 kami berangkat ke tempat yang sudah ditentukan oleh semua rekan bisnis kami. Saat itu gue cuma berdua dengan kawan. Sebut saja ya itu tadi namanya Andra dan gue Bayu. Acara dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Setelah acara selesai, gue dan Andra langsung balik pulang ke hotel tempat kami menginap. Setelah sampai kamar, gue memutuskan untuk mandi dahulu sedang Andra belakangan. Saat kami sudah selesai mandi dan bersih-bersih, tujuan gue adalah bersantai di kafe lobi hotel untuk menikmati suasana dan minuman yang khas kafe hotel. Saat gue melihat jam yang berada di HP, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Mata gue merasa sudah mengantuk berat karena capek dari kemarin belum istirahat maksimal. Dra, gue tinggal tidur dulu ya ke kamar, kata gue sambil menguap. Ya udah, tidur sono duluan. Gue masih pengen ngopi Ran, jawabnya sambil tangannya pegang HP dan masih main Mobile Legends. Lu kan udah bawa kuncinya kan? Tanya gue. Belum Ran, jawabnya cuek karena fokus sama game. Ya udah, kamar nggak gue kunci sekalian. Kalau lu mau masuk biar enak boy, kata gue. Setelah itu, gue pergi meninggalkan kafe dan pergi sendirian ke kamar untuk tidur. Saat gue tidur, memang benar-benar kamar gue tuh tak terkunci sama sekali. Gue berpikir daripada pas gue tidur digedor bikin gak nyaman orang tidur. Setelah itu gue langsung ambil posisi untuk langsung tidur di bed yang berisi 2 orang. Gue posisinya tidur miring ke samping kanan dan berselimut putih tebal khas hotel. Lampu gue setting remang-remang dan AC-nya gue pilih yang paling dingin. Setelah gue sudah tertidur agak lama, tiba-tiba samar-samar terdengar suara dengkuran dari samping gue. Gue kira itu si Andra. Karena posisi gue tidur kan udah miring samping kanan. Jadi males tuh untuk balik badan. Gue pikir malam itu yang sedang mendengkur ialah Andra. Saat suara itu lama-kelamaan buat gue udah gak nyaman. Dra, kecilin dikit dong suara lu, perintah gue pelan yang masih tidur menyamping kanan. Setelah gue ngomong berulang kali, dengkurannya ini mulai berkurang secara perlahan. Tapi setelah beberapa menit kemudian, dengkurannya ini mengeras lagi. Memang setahu gue tuh di rumah kebiasaan Andra, kalau tidur tuh pasti dia mendengkur. Waktu ocehan gue gak didengar, dengan kesal akhirnya gue tutup tuh telinga gue sama bantal daripada gue gak bisa tidur. Setelah menutup dengan bantal, gue melanjutkan tidur. Meski suaranya masih terdengar pelan, tapi syukur gue akhirnya bisa tidur dengan lelap. Jam dinding terus berputar dan berjalan sampai pagi. Gue bangun kira-kira jam 5 pagi. Gue waktu itu masih posisi miring ke kanan. Cuma mata gue itu yang bangun dan melirik jam di HP saja. Gue lihat Andra pakai boxer dan kaos berjalan ke kamar mandi di samping kanan gue. Mandinya cepetan Dra. Gimana sih? Mandinya cepetan Dra, kata gue yang masih tiduran miring ke kanan. Soalnya gue baru ingat ternyata celana pendek gue basah. Ternyata semalam gue lagi mimpi indah. Gue ngerasa tumben si Andra kagak jawab, cuma ngeloyor saja masuk ke kamar mandi. Oh, oke. Biasanya tuh anak paling suka ngebacot kagak jelas kalau disuruh cepet-cepet. Setelah dia menutup pintu kamar mandi, selama beberapa menit ia masuk, tapi tidak ada suara apapun dari kamar mandi.
Tiba-tiba ada suara pintu kamar luar. Bangun, bangun Bay. Suara Andra dari luar kamar. Waktu itu gue bingung dong. Lah, terus siapa juga yang habis lewat depan gue barusan? Kagak dikunci dodol kamarnya, jawab gue dari ranjang tempat tidur. Setelah pintu belum terbuka, gue langsung bangun penasaran dan ingin memastikan siapa di luar kamar ini. Gue berjalan ke arah pintu dan membukanya secara perlahan. Gue lihat dari sedikit pintu yang terbuka, benar, ini memang Andra. Akhirnya gue buka penuh pintu kamarnya. Ngapain lu intip-intip Bay? Kayak lihat artis aja, kata Andra dari depan pintu. Intip pala lu botak, jawab gue. Terus gue buka pintu kamar mandi yang berada di sebelah gue. Dan ternyata kosong, gak ada orang. Akhirnya gue kembali ke tempat tidur dengan perasaan penasaran. Lu dari mana Boy? Tanya gue yang sudah kembali rebahan di tempat tidur. Dari parkiran mobil depan mas, jawabnya sambil ngeloyor jalan ke lemari pakaian. Jadi lu tadi malam tidur di mobil? Tanya gue lagi. Ya iyalah setan. Emang dari semalam gue mau kemana? Jawabnya sambil mengambil baju dari tasnya. Kirain dugem Boy. Lah kuncinya kamar kemarin kan lu bawa juga kan? Ngapain kagak tidur di sini? Tanya gue lagi yang kepo. Suka-suka dong, kepo amat lu. Jawabnya cuek. Ya cuma nanya doang, sensi amat lu Ndra, kata gue jengkel yang sudah berada di belakangnya melihat isi lemari. Karena khawatir barang gue bakal dipakai si Andra. Ya udah, gue mau mandi dulu, minggir. Kayak mau homo lu deket-deket gue, katanya sinis serta jalan menuju kamar mandi. Dengan cepat dia masuk kamar mandi. Tapi yang gue lihat ini adalah Andra yang kedua masuk ke dalam kamar mandi pagi ini. Sialan nih, gue pagi-pagi ini masih mimpi apa beneran ya? Gue pikir pagi itu hanya halusinasi gue aja karena kecapean dari kemarin. Kondisi gue juga habis mimpi indah juga. Sambil nunggu Andra, gue kembali ke kursi kayu di kamar. Gue yang masih bengong sambil mengingat-ingat kejadian barusan dan mulai menikmati rokok serta mulai nyalain TV dari kursi kayu. Waktu gue duduk-duduk sendiri di kamar, tangan gue menampar kedua pipi dengan keras. Ternyata gue sekarang gak mimpi. Gue berusaha untuk tenang dan berpikir positif pagi itu. Mungkin tadi halusinasi saja dalam hati gue. Setelah Andra keluar dari kamar mandi, gue langsung masuk kamar mandi tanpa peduli ocehan Andra lagi. Beberapa saat setelah gue selesai mandi besar dan bersiap-siap untuk acara terakhir bisnis kami, pagi setelah sarapan di depan hotel sekitar jam 9 kami berangkat seperti kemarin ke tempat acara di hari yang terakhir. Waktu di tengah acara Andra telepon salah satu teman kita yang ada di Kementerian XXX untuk ketemuan di hotel tempat kami menginap. Andra mengajak teman-teman ketemu sekitar jam 9 malam. Karena malam ini adalah malam terakhir kami di Jakarta. Sekalian melepas kangen dengan teman-teman lama. Setelah acara kami selesai, gua dan Andra langsung kembali ke hotel sekitar jam 7 malam. Setelah sampai di hotel, kami giliran untuk mandi dan bersiap-siap ke kafe hotel. Karena kami janjian di kafe sekalian kami makan malam dulu sebelum kawan-kawan ini datang. Setelah makan malam, kami menunggu di meja yang berisi 4 orang, ditemani minuman ringan dan cemilan. Beberapa saat kemudian, sekitar jam 9 lebih, datanglah teman kami. Yang satu berambut cepak, kulit hitam, sebut saja dia namanya Bang Tommy, yang bekerja di Kementerian XXXXXX. Sedang satunya ini lagi Irfan, orangnya gemuk, berambut agak gondrong, berkulit sawo matang.
Saat itu mereka berdiri berdua celingak-celinguk di depan resepsionis. Bang, sini, panggil Andra sambil berdiri dan tangannya melambai ke arah mereka berdua dari tempat duduk kami. Yah, di situ rupanya kalian, jawab Tommy dari jauh yang mulai berjalan ke arah tempat duduk kami. Setelah kami di tempat duduk saling berhadapan, gue pesenin minum dulu nih kawan-kawan lama. Setelah itu kami ngobrol kesana kemari bahas masa lalu kita yang gak jelas dan konyol. Di tengah obrolan sempet Bang Tommy nyeletuk. Kalian gak salah nginep di hotel ini? Tanyanya dengan nada datar. Emang kenapa bang? Jawab gue. Gak apa-apa sih, nikmatin aja, katanya penuh misteri. Saat itu gue asli gak tahu apa-apa tentang histori hotel ini. Dan malam itu gue anggap pertanyaan Bang Tommy hanya ucapan biasa saja. Setelah jam menunjukkan angka 11 lebih 45 menit, rasa ngantuk gue mulai datang. Berulang-ulang gue menguap sampai gue malu sama kawan-kawan lama ini. Soalnya mau diajak begadang sampai pagi. Tapi waktu itu gue langsung putuskan untuk pamit duluan. Bang, gue mau tidur duluan ya, kata gue sambil menguap. Ya lalu bye, tidur mulu, saat Andra. Beneran Andra, gue udah ngantuk berat nih. Temenin Bang Tommy sama Irfan dulu ya, pinta gue. Ya udah, sono pergi tidur duluan lah, jawab Tommy. Ntar kita ngobrolnya juga pindah ke kamar kalian bang, kata Irfan dengan senyum-senyum. Ya udah, gue cabut duluan nih, kata gue. Setelah itu gue langsung pergi ke kamar gue sendiri. Karena teman-teman mau ke kamar ini ntar malam. Akhirnya gue gak kunci tuh pintu. Gue tidur dengan posisi yang sama kayak malam kemarin. Waktu itu gue cuma pakai boxer sama kaos oblong. Saat itu gue atur AC paling dingin lagi biar nyenyak tidurnya. Tapi tetap pakai selimut tebal sampai leher. Beberapa saat setelah gue tertidur, tiba-tiba gue merasa ada yang narik selimut dari bawah. Sehingga selimut ini turun sampai ke mata kaki. Selanjutnya gue tarik ke atas lagi dong, karena gue merasa udah kedinginan. Selimut itu gue tarik sampai ke leher lagi. Tapi dengan mata gue yang masih terpejam. Beberapa saat kemudian ganti ada yang suara yang mendengkur lagi di samping gue lagi. Gue pikir ini si Andra, mulai lagi nih kayak kemarin. Tapi gue malam ini cuma menutup telinga pakai bantal saja. Percuma juga kalau ngomong pasti dia gak peduli. Setelah itu selimut gue ditarik lagi ke bawah dan dengkuran di samping gue juga makin keras. Tiba-tiba ada tangan yang meluk perut gue. Sialan nasib gue, malam ini bakal ada yang homo nih. Gue pikir bakal gak bisa tidur kalau dikerjain Andra kayak gini terus-terusan, gumam gue. Dengan perasaan jengkel, akhirnya gue bangun dan berbalik arah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Berharap habis itu gue bisa omelin Andra sepuas gue. Saat gue sudah bangun berdiri di samping, setan, ucap gue cepat terkejut dan lari keluar kamar hotel dengan cepat. Lengking tawanya setan yang rebahan di ranjang gue dan tertawa bahagia ngerjain gue. Waktu di kamar tidur, gue lihat di ranjang wanita mukanya hancur, memakai baju putih panjang yang lusuh dan baunya busuk. Giginya hitam serta rambutnya hitam yang panjang. Ternyata tangannya setan ini yang peluk perut gue barusan. Mungkin dengkurannya setan ini di samping gue sejak kemarin. Gue dengan cepat dan gak peduli siapapun terus berlari cepat hingga terlihat lobi dan resepsionisnya. Setelah sampai di depan resepsionis, gue gak bisa ngomong. Seperti mulut gue tuh terkunci. Dan gue sedikit melirik jam bundar di belakang resepsionis.
Waktu itu menunjukkan jam 2:30 dini hari. Setelah itu gue langsung jalan ke depan. Ternyata gue lihat kawan-kawan gue bertiga masih tetap duduk di tempat yang sama. Gue berjalan sampai depan di kafe hotel. Dari dekat gue lihat mereka masih asik ngobrol dan bercanda. Dengan cepat gue langsung duduk di antara mereka. Dra, ayo check out dah dari sini sekarang juga. Perintah gue dengan membenarkan duduk gue di antara mereka bertiga dengan wajah panik dan takut. Lah, lu kenapa boy? Datang-datang kayak orang aneh gitu, jawab Andra yang masih senyum-senyum sama gue. Emang ada apaan sih bang? Datang-datang ke depan pakai kolor doang, saut Tommy. Udahlah bang, nanti gue ceritain. Sekarang abang bantu gue cari tempat lain yang aman, jawab gue yang masih takut. Ah cepet Dra, gue gak main-main nih. Perintah gue mulai keras dan serius, serta mata gue yang melotot ke arah Andra. Oke boy, lu tunggu di parkiran depan sama Irfan ya, pinta Andra yang mulai menanggapi permintaan gue. Setelah itu Andra dan Bang Tommy pergi ke kamar gue untuk beresin kamar. Mereka membawa semua barang di kamar gue dan dibawa ke meja resepsionis mereka untuk mengurus check out malam itu juga. Sedangkan gue sendiri saat itu menunggu di mobil Bang Tommy sama Irfan di parkiran depan hotel. Kondisi gue masih gemetaran dan takut, serta gak mau cerita sebelum dapat tempat yang lebih aman. Setelah gue duduk berdua dalam mobil, Irfan mulai kepo nih. Emang ada apaan sih bang? Kok takut sebegitunya? Tanya Irfan. Udahlah Van, sekarang lu cari tempat penginapan atau hotel yang menurut lu dan Bang Tommy paling aman dah. Aman gimana bang maksudnya? Tanya Irfan lagi. Yang pasti kagak ada setannya Pan. Jelas, kata gue tegas. Oh ya ngerti gue bang, jawab Irfan yang malah senyum-senyum. Sekian menit Andre dan Bang Tommy sudah selesai mengikuti keinginan gue. Dan dari samping spion pintu mobil yang gue tumpangi terlihat mereka berjalan ke arah gue. Tak lama kemudian ia mengetuk pintu mobil dan memasukkan barang gue ke mobilnya. Sedangkan barang Andra dimasukkan ke mobil gue. Waktu mereka memasukkan barang, gue minta sama Bang Tommy untuk membawa ke tempat penginapan langganannya yang aman dari setan. Setelah itu Bang Tommy dan Andra masuk ke mobil gue dan mereka berjalan terlebih dahulu, sedangkan gue dan Irfan mengikuti dari belakang memakai mobil Bang Tommy. Setelah sekian puluh menit, mobil gue yang ditumpangi Bang Tommy masuk ke hotel berwarna hitam dan memarkirkannya di depan lobi hotel itu. Gue dan Irfan segera keluar untuk menghampiri mereka. Gue minta Andra dan Irfan segera check-in dengan tujuan untuk mengamankan barang-barang kami. Sedangkan gue sama Bang Tommy langsung menuju kafe hotel yang tersedia di sebelah lobi. Beberapa saat kemudian setelah kami berempat berkumpul satu meja di restoran itu, mulailah gue menceritakan kejadian sebenarnya kepada mereka dari awal sampai akhirnya gue sampai ke depan lobi pakai kolor. Oh alah bang, kalau itu mah gue udah tahu. Makanya gue dari kemarin tidur di mobil aja, kata Andra sehabis mendengar cerita kejadian yang baru gue alami. Tahu apa Andra? Tanya gue heran. Ya ilah, kirain abang dah paling berani. Makanya gue biarin abang dari kemarin tidur sendiri di kamar hotel. Jelas Andra yang makin buat gue bingung. Gini bang, waktu kemarin pagi pertama kali datang sama Bang Bayu, Andra lihat ini banyak yang gak beres nih di kamar itu bang. Masa pagi-pagi ada pocong berdiri di atas lemari. Sial bener kemarin gue bang, tapi gue diem aja. Setahu Andra, abang kan paling gak percaya tuh sama yang gituan dan paling berani. Jelas Andra yang panjang. Sialan lu, berani sih berani Andra. Kalau dikelonin sama setan mana ada yang mau dodol, jawab gue keras. Mereka bertiga tertawa riang mendengar jawaban gue.
semacam perasaan bahagia kalau temennya diajak kumpul kebo nih sama setan. Gue yang masih takut dengan wajah jutek habis diketawain langsung ambil rokok untuk menghilangkan rasa suntuk malam itu. Beberapa kali kepulan rokok gue lepas, setelah itu gue menernya di asbak. Terus kemarin gue mimpi sama siapa ya? Dia yang mendengkur di belakang gue, kata gue lirih. Ya kuntilanak itu bang, siapa lagi? Saut Andra yang masih senyum-senyum. Sialan, jawab gue lirih. Terus yang masuk ke kamar mandi sebelum lu datang siapa Andra? Beneran, itu asli kayak lu, mirip banget. Berarti yang kemarin masuk dalam kamar mandi sebelum lu datang itu beneran setan dong. Habis itu kepercayaan diri kami mulai menipis. Gue yang semakin penasaran dan takut berpikir apakah tempat yang baru ini sama kayak tadi ya. Bang, beneran nih hotel aman? Tanya gue sama Bang Tommy. Iya, percaya deh sama gue. Enggak kalau gue jerumusin lu ke tempat yang sama, katanya dengan senyum-senyum bahagia. Beneran nih bang? Tanya gue lagi yang miskin kepercayaan sama mereka. Bener bang, gue jamin. Jadi gini bang, gue jelasin dulu, kata Bang Tommy. Pertama, waktu gue datang ke hotel kalian tadi, sebenarnya gue mau ngomong, tapi kagak enak juga. Nanti kayaknya gue malah dikira nakut-nakutin kalian. Ya gak gitu juga bang. Dengerin sebentar nih, gue juga pengalaman buruk di situ. Tahun kemarin kalau nggak salah, waktu kita habis acara tuh, kita kan rombongan sama Irfan juga kan. Seingat gue, ada 30 orang rombongan yang kita bawa. Malam itu kita semua langsung check in di hotel itu. Persis kejadiannya kayak kalian tuh. Korbannya juga Irfan, jelas Bang Tommy sambil memberikan kesempatan Irfan bercerita. Iya bang, waktu itu kan gue habis video call nih sama istri di kampung. Terus istri minta gue foto selfie gitu ke lobi hotel. Ya namanya orang kampung bang, pengen aja tahu suaminya di mana. Setelah itu gue foto selfie dah dan gue kirim ke HP-nya istri di rumah. Setelah gue kirim, selang beberapa menit gue ditelepon lagi sama istri. Gue waktu itu bingung bang, mau apaan juga, udah pamitan tidur malah telepon lagi. Akhirnya gue angkat lah. Nah waktu gue ngangkat telepon istri gue itu langsung marah-marah bang. Ya, lu foto sama siapa? Lu bawa cewek cantik ya ke hotel? Kata istri gue bang. Lah kan gue juga bingung nih, cewek mana gitu kan. Ini saja sama Bang Tommy dan rombongan bapak-bapak. Terus istri bilang gini, coba lihat fotonya yang barusan ayah kirim ke mama. Terus gue cek tuh bang di HP foto gue. Setelah gue perhatikan pelan-pelan dan seksama, ternyata benar. Ada cewek berambut panjang, berwajah pucat, berbaju putih panjang ikut ke foto di belakang gue bang. Padahal gue waktu itu sendirian bang, di depan resepsionis waktu selfie. Terus gimana bang? Tanya gue lagi. Ya gue jelasin dong baik-baik ke istri di rumah. Terus HP gue kasihkan ke Bang Tommy dan diberi penjelasan sama Bang Tommy. Kebetulan waktu itu Bang Tommy lagi duduk-duduk di kafe bang. Gini bang, gue gak pernah main perempuan meski di hotel sendirian. Gue kan dari dulu setia nih sama istri kan bang Tommy, katanya Irfan dengan memandang Tommy. Lagian kasihan juga nih sama anak istri di rumah bang, ujar Irfan. Setelah itu suasana kami berempat menjadi agak tegang dan saling berpandangan penuh penasaran. Tahu bang, habis itu apa yang terjadi? Jelas Bang Tommy. Enggak bang, emang gimana kelanjutannya? Tanya gue. Gini, jadi habis gue ngasih penjelasan ke istri Irfan, kami tetap di depan hotel. Karena gue sendiri sudah gak nyaman di hotel itu, beneran selang beberapa jam, mereka yang sudah tidur di kamar satu persatu ke depan nemuin abang. Mulai dari kamar yang pertama, mereka tidur berdua tapi tiba-tiba selimutnya ditarik ke bawah. Yang kedua, saat mereka tidur ada yang merasa dipeluk wanita
Tapi saat bangun ternyata gak ada siapa-siapa. Ada yang lihat pocong di atas meja mereka, tapi tiba-tiba menghilang. Ada yang kamarnya bau busuk dan amis. Rata-rata mereka mendengar dan merasakan setan di sana. Saat itu abang langsung putuskan untuk check out semua malam itu. Sempet rame juga bang malam itu. Bayangkan aja 30 orang semalam harus pindah. Kita terpaksa bolak-balik jemput kawan-kawan dari tempat itu. Mereka juga ada yang pakai ojek online karena sudah ketakutan di hotel itu. Makanya tadi gue di kafe aja dan berpikir kalian udah tahu dan berani tidur di situ. Akunya diem aja. Jelas Bang Tommy yang panjang. Setelah penjelasan itu, gue dan Andra langsung ke kamar untuk istirahat. Sedangkan Bang Tommy dan Irfan langsung kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Malam itu gue berharap sesuai rekom Bang Tommy, hotel yang ini bener-bener aman dan kagak ada setan yang ganggu lagi. Alhamdulillah kita bisa tidur dengan tenang di hotel terakhir tanpa ada yang ganjil. Siangnya gue pulang kembali ke kota asal dengan Andra. Setelah kejadian itu, kalau gue mau nginep lagi, pasti pilih-pilih tempat dan rekom dari kawan-kawan. Karena agak trauma kejadian yang pernah gue alami. Sekian. Oke. Nama hotelnya apaan ya? Kan jadi penasaran ya. Berarti lu, boy, lu mimpi basah ame kuntilanak dong. Sama kuntilanak tuh mimpi basah ya. Dipikirnya sama si Andra, nggak taunya sama kuntilanak dipeluk dari belakang. Anyep nih baca-baca apa nih, anget-anget ya. Mimpi baca dong. Ngimpi sama siapa nih? Sama kuntilanak dong. Gitu guys. Cukup panjang, ceritanya seru. Sebenarnya gue juga kemarin kan nginep di hotel ya, waktu di Semarang. Sebenarnya gue udah bolak-balik sih nginep di hotel. Di Semarang, di Bandung, di mana gitu kan, di Makassar, di mana gitu. Maksudnya gue kalau misalnya gue tuh tipikal orang kalau udah jenuh dengan pekerjaan, jenuh dengan kehidupan pribadi, dengan ya pokoknya lagi suntuk, stres apa, gue lebih memilih tidur di luar. Jadi gue nginep, walaupun itu deket rumah ya, jadi gue nginep di hotel, deket rumah pun juga it's okay. Yang penting gue di situ yang gue cari adalah kenyamanan tidur seharian dengan kasur yang empuk, bed cover, AC. Karena gue kan gak ada AC nih di rumah. Nah udah, terus mandi pakai shower air hangat. Dah yang gue cari itu sebenarnya. Jadi kayak langsung plong, seger apa segala macam. Ya udah, lu yang buat teman-teman nggak usah berpikiran negatif ya. Gue emang kayak gitu kalau misalnya dari dulu, dari zaman gue lulus kuliah itu kalau lagi suntuk masalah pekerjaan apa segala macam, ada duit gue tidur di luar kayak gitu. Nggak setiap bulan sih, lebih ke ya 1 tahun 3 kali atau 4 kali kayak gitu. Nah gue kemarin berharapnya tuh kalau di hotel waktu nginep di Semarang itu pasti punya kejadian-kejadian hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Kan posisi tidur sendirian ya. Mungkin siapa tahu ada yang lampunya kedip-kedip kayak apa segala macem kayak gitu-gitu. Dan kebetulan gue tidurnya itu di situ udah 2 kali. Waktu pertama kali datang ke Semarang dulu itu sama kemarin. Gue nggak tahu ini hotel angker apa enggak, atau mungkin gue yang nggak peka. Tapi kalau misalnya ada orang Semarang, clue hotelnya itu di sampingnya kantor Metro TV. Nah itu samping pas ruko-ruko gitu deh, deket bandara itu. Dan kalau yang diceritakan sama pendengar sama teman horor ini, cluenya adalah salah satu hotel yang ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, hotel yang terbilang angker. Mungkin dari anak-anak Jaksel ini tahu itu hotel apaan. Bisa langsung aja kirim di kolom komentarnya ya. Kalau gue dulu di Jaksel itu nginepnya di hotel 88 di Fatmawati. Tapi gak ada kejadian horor aneh-aneh sih. Nah itu deh. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di kali ini.
Gak ada komentar yang gue bisa komentarin di cerita ini. Yang menurut gue ini ceritanya epic, lumayan serem, walaupun panjang banget ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform podcast yang lainnya. Subscribe Podcast Kisah Horor di YouTube karena gue sekarang udah main di YouTube, yang bakalan nanti gue bakal kolaborasi dengan pencerita-pencerita horor yang sangat-sangat up to date gitu ya, collab gitu ya. Nanti pasti ada sesinya, nggak tahu kapan, lagi mengembangkan gitu ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow Podcast Kisah Horor di Spotify dan kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor agar gue lebih semangat lagi untuk berkonten-konten ria. Dan juga kalau kalian pengen ngebeliin Mbak Kunti nih baju daster baru polkadotnya, kalian bisa langsung aja kirim donasi kalian untuk beliin Mbak Kunti daster di Saweria. Nah, linknya itu ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Oke, akhirnya saya undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.